Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabi Mulyadi, NIM 19073026, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Tujuan dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi suatu ujian akhir semester, yaitu mata kuliah sensor dan transducer dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Rif Darmon, SPD MPDT. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas atau menjelaskan sebuah sensor pada mobil, yaitu sensor MAP atau Manifold Absolute Pressure. Baiklah, langsung saja kita bahas sensor tersebut. Yang pertama yaitu definisi sensor Manifold Absolute Pressure atau MAP. MAP sensor adalah sensor untuk mengetahui tekanan udara yang masuk ke dalam intake manifold. Sensor ini terletak pada saluran udara masuk setelah katup gas dan digunakan pada mesin injeksi jenis DEV. Selanjutnya yaitu penerapan sensor Manifold Absolute Pressure atau MAP. Salah satu penerapan MAP adalah pada mesin mobil Ford yang berguna untuk mendeteksi seberapa tingkat kevakuman yang terjadi pada intake manifold. Umumnya, kevakuman tersebut disebabkan adanya kehisapan yang terjadi pada mesin mobil Ford yang selanjutnya diubah menjadi nilai tegangan tertentu yang lantas dikirim ke bagian ECU mesin. Alur selanjutnya setelah sampai di ECU mesin, informasi yang didapat melalui tegangan output MAP sensor akan diteruskan ke bagian injektor mesin. Tujuannya adalah agar mesin mendapatkan asupan bahan bakar yang sesuai dengan berapa besar kebutuhan mesin. Dengan kata lain, saat mobil Ford Anda dilengkapi dengan MAP sensor, tujuannya adalah agar konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan mesin sekaligus tegangan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Dalam keadaan tersebut, kondisi mesin kendaraan akan tetap bagus. Selanjutnya yaitu tentang sistem akuisisi data sensor. Bagian pertama dari sistem akuisisi data sensor adalah sensor atau transducer yang merupakan bagian dari sistem instrumen yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran fisik menjadi besaran listrik. Pengkondisian sinyal pada sistem akuisisi data sensor berfungsi untuk mengkondisikan sinyal sensor agar sesuai dengan taraf sinyal yang diperlukan. Bagian selanjutnya adalah interface card atau kartu antarmuka yang berfungsi untuk mengubah data analog menjadi data digital, melakukan komputasi sederhana data sensor tersebut dan mengirimkannya ke komputer atau perangkat lainnya. Dan yang terakhir adalah komputer atau microcontroller yang bekerja untuk memproses data yang dikirimkan dari sensor-sensor. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik sensor. MAP sensor merupakan piezo-sintefas silikon chip yang nilai tahanannya berubah akibat perubahan tekanan dan sebuah integrated circuit atau IC. Piezoresistif adalah bahan yang nilai tahanannya bergantung dari perubahan bentuk. Piezoresistif dibuat di diafragma atau silikon chip yang berfungsi sebagai membran antara ruangan vakum sebagai referensi dan ruangan yang berhubungan dengan intake manifold. MAP sensor dihubungkan ke intake manifold menggunakan selang. Semakin besar kevakuman atau semakin rendah tekanan pada intake manifold, maka tahanan pada MAP sensor lebih tinggi, sehingga tegangan output MAP sensor semakin kecil. Apabila tegangan negatif intake manifold tinggi, tekanan output pada MAP sensor menjadi rendah, sehingga PCM menganggap atau menentukan volume udara adalah kecil dan mengurangi atau menurunkan volume full jet. Apabila tekanan negatif intake manifold rendah, tegangan output pada sensor MAP akan menjadi tinggi, sehingga PCM menganggap volume udara masuk intake manifold besar dan menaikkan volume injeksi bahan bakar. Selanjutnya yaitu tentang prinsip fisik sensor MAP. Sensor MAP menggunakan keadaan vakum sempurna sebagai tekanan referensi.
Perbedaan tekanan antara vakum camber dengan tekanan intake manifold akan mengubah sinyal tegangan berubah. Jadi, sensor MAP mengubah tekanan pada intake manifold menjadi tegangan. Sensor MAP memiliki konektor 3 kawat, yaitu ground, sinyal referensi dari komputer, yaitu 5 volt, dan sinyal kembali. Tegangan output biasanya meningkatkan saat throttle dibuka dan vakum menurun. Sebuah sensor MAP yang membaca 1 atau 2 volt pada idle dapat membaca 4,5 volt sampai 5 volt saat throttle terbuka lebar. Keluaran pada umumnya yaitu sekitar 0,7 sampai 1,0 volt untuk setiap 5 inci Hg perubahan dalam vakum. Sensor MAP dapat menimbulkan masalah pada kemampuan mengemudi karena sensor MAP sangat penting dalam pemakaian bahan bakar dan pengapian. Oleh karena itu, diperlukan pengecekan terlebih dahulu pada sensor, koneksi, dan ruang vakumnya. Ruang vakum atau vakum chamber harus benar-benar terhubung ke floor sensor dan tidak terjadi penyumbatan ataupun kebocoran di dalamnya. Sensor MAP harus terhubung pada tegangan 5 volt. Dan ground harus benar-benar tidak memiliki resistansi. Kalibrasi dan performansi sensor dicoba dengan tekanan yang berbeda-beda, kemudian dibandingkan dengan spesifikasi penurunan tegangan. Selanjutnya yaitu tentang prinsip kerja sensor MAP. MAP sensor terdiri dari dua sisi yang dipisahkan oleh suatu diafragma fleksibel. Satu sisi adalah referensi udara dan yang lainnya adalah ruang vakum yang terhubung ke intake manifold pada mesin dengan selang karet atau koneksi langsung. MAP sensor dapat dipasang di spakbor atau intake manifold. Pada MAP sensor terdapat chip silikon yang dipasangkan pada ruang hampa udara atau vakum chamber. Jika terjadi perubahan tekanan, maka resistansi chip silikon akan berubah. Untuk perubahan tekanan dan resistansi itu sebanding. Nilai perubahan resistansi ini kemudian diubah menjadi sinyal tegangan. Hasil pembacaan sensor ini akan digunakan komputer untuk menentukan berapa banyak bahan bakar yang diinjeksikan. Sensor MAP menggunakan keadaan vakum sempurna sebagai tekanan referensi. Perbedaan tekanan udara pada vakum chamber dengan tekanan intake manifold akan membuat sinyal tegangan menjadi berubah. Jadi, sensor MAP mengubah tekanan pada intake manifold menjadi tegangan. Selanjutnya yaitu tentang identifikasi sensor MAP. Mengidentifikasi rangkaian kelistrikan MAP sensor adalah sebagai berikut. Pada MAP sensor tersebut terdapat 3 terminal, yaitu terminal A, terminal B, dan terminal C. Terminal A sebagai terminal satu daya dengan tegangan 5 volt. Terminal B merupakan sinyal variabel tegangan yang menggambarkan perubahan tekanan udara pada intake manifold. Terminal C sebagai terminal massa atau ground. Selanjutnya yaitu tentang pengukuran sensor MAP. Pemeriksaan MAP sensor dengan melakukan pengukuran tegangan pada terminal MAP sensor. Pemeriksaan tegangan antara terminal A sampai C yang merupakan tegangan input MAP sensor dari PCM adalah sebesar 4 sampai 5 volt. Pemeriksaan tegangan antara terminal B sampai A besarnya adalah sesuai dengan besarnya kevakuman pada intake manifold yang merupakan tegangan output MAP sensor menuju PCM untuk dijadikan sinyal ke akuator untuk melakukan tugasnya sesuai perintah PCM dan kebutuhan mesin. Selanjutnya yaitu tentang analisis sensor MAP. Berdasarkan hasil analisis, dampak yang akan terjadi pada mesin jika sensor MAP rusak adalah akibatnya yang ditimbulkan jika MAP rusak sebenarnya kelihatan tidak begitu berdampak fatal, karena bila terjadi kerusakan pada MAP sensor maka ECU masih menyimpan data pada memori ECU untuk digunakan sebagai data ketika MAP sensor tidak berfungsi.
Namun, bila MAP sensor mengalami kerusakan harus segera diperbaiki atau diganti karena jika MAP sensor rusak akan menimbulkan gejala-gejala berikut ini. 1. Lampu cek engine EV yang berada di dashboard kendaraan akan menyala. Yang kedua, mesin menjadi bermasalah saat putaran idle, yaitu idle terasa kasar. Yang ketiga, saat kendaraan digas untuk akselerasi akan menjadi lambat. Yang keempat, emisi gas buang yang ditimbulkan menjadi lebih banyak. Dan yang kelima, pemakaian bahan bakar menjadi lebih boros. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang sensor MAP. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi rekan-rekan yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.